Nek kaya anu iku mang masih perselisihan ulama Mas Dun, masalah halaman masjid apakah masuk masjid atau tidak. Itu ndak. Ya, dan inilah termasuk ya. Sebentar ya. Inilah ya. Apa itu misalnya ya, inilah termasuk perbedaan-perbedaan para ulama di dalam memahami, sehingga ini tidak boleh dijadikan pertengkaran, tidak boleh. Dan kita pun ini termasuk ujian, jangan sampai kita itu hanya bertaklid buta saja meskipun kepada ulama besar ataupun ustadz besar. Karena apa yang kebenaran mutlak itu hanyalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Semuanya harus dikembalikan ke sana. Fa in tanazatum fi syai'in ya, fa in tanazautum fi syai'in mantele faruddu ilallah war rasul dibalekno rono kabeh nggih. Iya. Lah nek iku konservasi kalau kula pribadi halaman masjid itu tidak termasuk masjid meskipun itu tanah wakaf untuk masjid. Nih, karena apa? Lho iku kan wis aturan takmir le Mas Dun. Iku aturan takmir le. Kenapa alasannya ojo kok terus jadi pasar atau pemboten? Alasannya apa? Alasannya kalau halaman masjid itu dimasukkan dalam kategori masjid nanti akan berhukum hukum dalam masjid. Sampean kok di situ ada sunah tahiyat masjid ya. Orang haid tidak boleh di situ juga dan lain sebagainya, banyak konsekuensi sehingga ulama sendiri berbeda pendapat ya. Sampai Syekh bin Baz sendiri itu merojihkan yang ini dibatasi. Ini ketika masjid itu ada pagarnya, nah, di dalam pagar itu masuk kategori masjid. Jika tidak ada pagarnya maka halaman tidak termasuk masjid. Itu Syekh bin Baz itu juga pendapat itu diresmikan di Lajnah Daimah diresmikan. Jadi masih perselisihan ulama itu tidak sampai final. Jadi sampean jualan yang kono masih aman. Seandainya sampean jualan di situ tidak aman, berarti di situ pun boleh tahiyat masjid nanti. Akhirnya ya seperti itu. Itu memang, dan Ustadz pun melemparkan masalah seperti itu. Sebenarnya umat juga biar cerdas juga, semua kan akhirnya belajar semua. Dan ustadz-ustadz yang lain akhirnya juga membaca lagi. Nah, yang jadi masalah kan kadang-kadang ustadz yang lain itu tidak berani berpendapat mungkin karena ya aku mau nanti akhirnya berkelompok juga akhirnya gitu. Ya, nek aku ya biasa wae lah, gak patek cocok ya gak cocok, nek cocok ya cocok. Nggih. Jadi kita itu akhirnya nanti tidak seperti dulu lagi. Dulu kita kan fanatisme sehingga gampangannya kita itu taklid buta. Wis pokoknya jari kiai, pokoknya jari Pak Ustadz kita misalnya. Dan kita setelah kenal sunnah jangan seperti itu. Ono ustadz ngomong yo cocok nggak ambek sunnah rasul dan sahabat, cocok nggak ambek pemahaman salaf, selesai. Dari situ kita nantinya itu menjadi orang yang merdeka. Yani kita itu hanya dikendalikan oleh kebenaran, oleh wahyu, gak dikendalikan oleh tokoh, gak dikendalikan oleh kelompok kan ngono. Sama saja sebenarnya kok. Kaya sing dibahas Pak Harjito Pak nggih. Masalah kelompok-kelompok sebenarnya sama saja, itu sama saja seperti majelis taklim seperti ini. Nek sampean fanatik ning satu majelis taklim juga nek liyane mbok anggap salah sama saja, nanti sampean juga kelompok juga kan ngono. Ya yang penting kita belajar bersama terus ben pinter kabeh ngono. Ben merdeka akal itu. Iya, akal itu kudu merdeka, aja nganti akal iku dibelenggu karo kefanatikan. Sing penting iku sing paling penting.